Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين, Jamaah Masjid Al-Ihsan, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berkurang sedikit pun nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita semuanya. Karena sejatinya ketika menurut kita nikmat itu kurang, Allah beri kelebihan di sisi yang lainnya. Karena Allah Azza wa Jalla senantiasa ingin membuat hambanya mensyukuri setiap apa yang Ia berikan kepada para hambanya tersebut. Untuk itu sudah sepantasnya bagi kita semuanya senantiasa bersyukur atas setiap apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat hidayah. Nikmat hidayah di atas semua nikmat, dan ini yang paling menentukan kita, Pak. Karena hidayah itu enggak selamanya melekat. Hidayah enggak selamanya melekat. Bahkan terkadang banyak hidayah itu dicabut dari orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Bergelut dengan ilmu namun dicabut Pak hidayahnya. Kan luar biasa aneh itu. Bahkan kejadian seperti itu pernah terjadi zamannya di akhir-akhir hayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ketika beliau datang ke Naisabur, ke daerahnya Imam Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi. Kalau sekarang mungkin masih masuk Iran kayaknya Pak, Naisabur. Kalau Imam Bukhari kan dari Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan kalau nggak salah. Datang ke Naisabur. Di Naisabur itu ada gurunya yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ketika gurunya mendengar bahwasanya Imam Al-Bukhari akan datang ke daerahnya, maka beliau sendiri mengumumkan kepada jamaahnya ketika itu bahwasanya Al-Bukhari akan datang ke Naisabur, dan barang siapa yang ingin menyambutnya maka sambutlah ia, karena saya sendiri juga akan menyambutnya. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, gurunya
Imam Al-Bukhari. Maka genggam gempita luar biasa penyambutan yang datang dari warga Naisabur ketika itu. Dan bukan hanya di Naisabur, gurunya itu terkenal di seluruh Khurasan. Ya, banyak yang mengambil hadis dari gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Hari pertama ketika Imam Al-Bukhari itu tinggal di suatu tempat, rumahnya nggak pernah sepi, Pak. Ribuan orang datang silih berganti ingin bertanya tentang satu hadis kepadanya. Hadis ini ditanyakan, hadis itu ditanyakan, hadis ini ditanyakan, hadis gak berhenti-henti. Namun sebuah malapetaka hadir di hari ketiga, dan ini yang namanya musibah, dan ini yang namanya bencana. Maka bencana itu nggak melihat siapa dia, Pak. Karena musibah, karena ujian Allah Azza wa Jalla bisa mengenai raja ataupun rakyat jelata, bisa mengenai orang yang kerja kantoran atau cuma ibu rumah tangga. Musibah bisa mengenai orang yang soleh ataupun preman di kota ataupun di desa, semuanya sama. Dan ini musibah ini hadir di hari ketiga, di mana ketika ada orang yang sengaja ini orang ini utusan, salah satunya karena termasuk gurunya sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zuhli itu cemburu melihat bagaimana Imam Al-Bukhari itu rumahnya nggak berhenti-henti orang datang ke situ untuk bertanya tentang ilmu. Maka para ulama daerah Naisabur memberikan wewenang kepada salah seorang untuk datang ke majelisnya Imam Al-Bukhari dan bertanya tentang wahai imam, yang diucapkan, apakah lafadznya ketika aku membaca Al-Quran, atau bertanya beliau dengan sighah yang orang ketiga, wahai imam, bagaimana menurut engkau ketika ada orang yang berpendapat bahwasanya lafadznya dalam membaca Al-Quran itu bukan makhluk, itu apa? Itu makhluk, gitu kan? Apakah benar pendapatnya atau salah, gitu? Lafadznya ketika membaca Al-Quran dia berpendapat itu makhluk, benar apa salah itu, Pak? Imam Al-Bukhari diem, nggak jawab sama sekali. Ditanya sekali nggak jawab, ditanyakan lagi, Pak, sampai berkali-kali. Akhirnya Imam Al-Bukhari mengatakan, adapun lafadzku, ya, belum mengawali, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk wa al-fadhi makhluk wa su'alun anhu bid'ah. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Adapun lafaz-lafaz yang keluar ketika saya membaca Al-Quran adalah makhluk. Dan menanyakan tentang hal itu kepada orang lain untuk menguji adalah sebuah kebid'ahan. Maka geger, Pak. Orang itu geger sehingga mengatakan dia Al-Bukhari mengatakan bahwasanya lafaz Al-Quran makhluk. Dia mengatakan bahwa lafaz Al-Quran makhluk. Ketika itu sudah geger, ketika itu, Pak, seluruhnya hilang. Dari ribuan yang datang, gak ada satupun yang tersisa. Gak ada. Gak ada, Pak.
semuanya meninggalkan majelis Imam Al-Bukhari. Orang-orang yang kemarin datang itu sempat bertanya, wahai Imam, engkau cabut ucapanmu itu dan kami akan datang lagi pada engkau. Maka beliau mengatakan, kalau tidak ada yang mampu mendatangkan hujjah lebih kuat dari hujjahku, maka aku tetap dengan pendapatku bahwasanya lafaz yang terucap dari lisanku ketika aku membaca Al-Quran adalah makhluk. Maka Muhammad bin Yahya Az-Zuhli itu sampai memberikan apa? Woro-woro di majelisnya, Pak. Telah datang kabar kepadaku bahwasanya orang ini yang dimaksud adalah Al-Bukhari mengatakan bahwa al-fadh bil Quran makhluk, lafaz-lafaz dalam apa ketika membaca Al-Quran dalam makhluk. Maka barang siapa yang bermajlis dengan Al-Bukhari, dia dilarang hadir di majlis saya ini. Siapa saja yang masih datang ke majlis Al-Bukhari, maka dia terlarang untuk hadir di majlis ini. Di antara ribuan yang ada di majelisnya, hanya 2 orang yang berdiri, Pak. Imam Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Imam Muslim dikembalikan semua sanad-sanad hadis yang pernah dia riwayatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dikembalikan, sehingga ketika jenengan cek dalam Sahih Muslim nggak ada dari Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, nggak ada satupun. Padahal banyak hadis sahih datang dari beliau. Dikembalikan semuanya. Karena itu tahu bahwasanya itu adalah sebuah fitnah yang luar biasa. Jadi ini yang kita ingin sampaikan, bahwasanya bahkan di sekitar ilmu sendiri banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah gitu. Bahkan di majelis ilmu yang besar sekali, Allah itu bisa cabut hidayah dari situ. Maka ketika kita masih diberikan hidayah, masih kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, berbahagialah. Ketika jenengan gak peduli mau siapapun yang mengatakannya, ketika dikatakan bahwasanya Al-Quran, As-Sunnah di atas pemahaman para generasi salaf, maka engkau ambil, maka berbahagialah. Itu salah satu pemberian Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Jenengan gak peduli mau datangnya dari golongan apa, ketika yang didatangkan adalah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, kita terima, sekalipun datangnya bukan dari golongan kita. Dulu sebagaimana ketika dulu kita tahu, ketika orang sholat tarawih itu biasanya 4-4, kemudian datanglah 2-2 dan membawa dalil yang lebih sharih, lebih sahih, maka jenengan mau menerima, itu udah bagus. Karena kebenaran itu bukan hanya apa yang dari kita sendiri, bukan gitu. Hanya menerima dari golongan kita sendiri, sehingga dari golongan orang lain kita nggak menerima, itu salah. Ketika disampaikan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman yang benar, sampaikan dan terima dengan lapang dada. Maka kejadian gak berhenti di situ, Pak. Kejadian gak berhenti di situ. Maka ketika Imam Al-Bukhari di situ gak ada yang mendatanginya, untuk apa gitu kan? Didatangi Ahmad bin Salamah, orang itu sudah keterlaluan, dia berkata macam-macam. Maksudnya itu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Inni ashku amri ilallah. Aku pasrahkan semua perkaraku kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia merencanakan untuk pulang di daerahnya Bukhara, kota Bukhara. Maka ketika di Bukhara terdengar Imam Al-Bukhari mau pulang, Mbak, orang-orang yang menjadi pengikutnya Imam Al-Bukhari di sana menyambutnya luar biasa. Nggak peduli apa yang terjadi di Naisabur.
disambut, masih meriah sambutannya. Akan tapi orang ini Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang tadinya gurunya ini melihat kabar bahwasanya Imam Al-Bukhari masih mempunyai nama di sana, tidak rela Pak. Dia kirim surat kepada Gubernur Khalid di Bukhara bahwasanya Al-Bukhari telah mengatakan apa ini adalah makhluk. Maka orang-orang yang dulu bersengketa dengan Imam Al-Bukhari di Bukhara senang. Di Bukhara itu madhabnya itu madhab Hanafi, Ahnaf mereka. Sementara Imam Al-Bukhari itu nggak punya madhab. Beliau beribadah berdasarkan hadis-hadis sahih yang beliau terima, tentang tata cara sholatnya, tentang puasanya, tentang semua fikih dari hadis-hadis sahih yang beliau terima. Dia tidak memihak salah satu madhab. Maka ini kesempatan untuk orang-orang ulama-ulama yang bermadhab Hanafi di sana, seperti Khurais bin Abi Wuraiqah, maka mulailah menghasut Gubernur Khalid. Dihasut Pak. Imam Al-Bukhari pernah diminta untuk mengajarkan anaknya gubernur tersebut, gubernur di istananya, kitab Tarikh was-Sahih, kalau salah, Tarikh was-Sahih, ada Tarikh was-Sahih atau Sahih Tarikh. Tapi belum menolaknya. Beliau mengatakan apa? Kalau engkau mau belajar ilmu, maka datanglah ke masjidku, datanglah ke rumahku. Bukan aku yang datang kepada engkau, bukan aku yang datang kepada istana. Engkau yang datang sama. Di hadapan ilmu semua manusia sama. Engkau datang di masjidku dan belajar bareng-bareng. Lalu mengatakan, ketika engkau ingin melarangku untuk menyebarkan hadis, maka laranglah kalau engkau mau, sehingga aku punya alasan di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwasanya aku bukan tidak mau menyebarkan hadis, tapi aku dilarang oleh gubernurku untuk berdakwah. Itu gak bisa apa-apa, udah skakmat Pak di situ. Mau dilarang resikonya besar, mau marah itu kan harusnya kan diundang buat ngajarkan anaknya. Tapi Imam Bukhari gak mau. Kalau mau belajar ya datang sama, duduk di hadapan saya gitu. Semua sama, yang kaya, yang miskin, yang keturunan darah biru, darah merah, darah apa saja sama di hadapan ilmu. Duduk bareng. Itu menurut Imam Al-Bukhari. Marah Pak. Maka kesempatan itu, kejadian itu dijadikan kesempatan untuk mengusir Imam Al-Bukhari dari Bukhara. Lihat, orang-orang yang hidup di sekeliling ilmu saja bisa terjatuh hidayah sampai demikian Pak. Imam Al-Bukhari diusir dari Al-Bukhara, dari Bukhara diusir. Sekalipun masih banyak pengagumnya yang di Al-Bukhara, tapi tidak merubah keputusan Gubernur Khalid. Diusir. Dia ketika itu usia beliau sudah 60-an Pak, bayangkan 60-an diusir dari kotanya, dari rumahnya, dari kampung halamannya yang semua harta bendanya ada di situ. 60 tahun, 60-an, karena beliau wafat di usia 62 tahun. Beliau ketika itu merasakan luar biasa sempit dadanya hidup di dunia Pak. Karena ketika di Bukhara kan
kota ilmu zaman dahulu itu masih dipegang apa Pak? Daerah Iran. Hadis itu masih di situ Pak. Kebanyakan kayak Imam Muslim, kemudian Sijistani, Abu Dawud, Sistani, itu masih daerah-daerah seperti di situ. Itu disebut Khurasan semuanya. Dan Imam Al-Bukhari nggak boleh masuk ke situ, di Bukhara juga nggak boleh. Seorang imam besar yang karyanya dipakai oleh seluruh umat hingga zaman ini, akhir hayatnya difitnah oleh seseorang, sehingga beliau wafat bukan di kampung halamannya. Beliau wafat tidak dikebumikan oleh para pengikutnya yang begitu luar biasa banyaknya. Enggak Pak. Beliau meninggal di rumah temannya, rumah yang kecil, ketika malam hari raya, kemudian dikebumikan esok hari setelah hari raya jam 12. Dan tidak ada berita yang diketahui oleh banyak orang. Bahkan jenengan pernah mendengar kisah Presiden kita Soekarno ketika ke Uzbekistan. Dia meminta persyaratan, nggak tahu apa intinya, tapi beliau minta persyaratan, tunjukkan aku kuburannya Imam Al-Bukhari. Itu ada di autobiografinya. Dia minta ditunjukkan mana kuburannya Imam Al-Bukhari. Maka seluruh penduduk Uzbekistan itu mencari Pak. Itu saking apa nih? Saking tidak dikenalnya beliau meninggal di mana, beliau meninggal apa di rumahnya siapa, nggak ada yang tahu. Imam yang sangat besar, yang karyanya kita nikmati hingga hari ini, hanya karena satu fitnahan luar biasa. Maka orang yang memfitnah itu, orang yang memfitnah kita, balasannya itu sangat besar. Dan itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Imam Muslim bin Hajjaj. Dikembalikan semua sanad-sanad itu dan tidak mau berguru sama sekali pada orang itu, dihajar untuk menunjukkan bahwasannya aku bukanlah golongan dia. Aku bukanlah termasuk orang yang menghajar Imam Al-Bukhari. Ketika kita tahu ada seseorang yang difitnah dengan tuduhan-tuduhan yang asal, tanpa bukti, bahkan tanpa cross check, bahkan tanpa bertanya kepada orangnya sendiri, kemudian dituduh macam-macam, maka hendaklah kita berhati-hati dengan orang yang suka menuduh tersebut. Tinggalkan orang tersebut. Tidaklah baik ketika kita berteman atau berdekat-dekatan dengan orang yang suka menebarkan berita dusta, mengarang-arang cerita, bahkan ketika itu berkaitan dengan orang lain. Tinggalkan orang tersebut, tidak berguna ilmunya. Ketika dia sudah melontarkan hinaan, cacian, makian, fitnahan untuk orang-orang yang Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya. Semoga Allah merahmati Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Dan semoga Allah mengampuni dosa Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan semuanya yang berkaitan dengan fitnah itu. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali pada kitab kita, At-Targhib. Kita sampai pada hadis kemarin, marhaban bi talibil ilm, iya Pak. Sekarang apa Pak? Anas bin Malik. Sahih di situ. Kalau di saya di sini didhaifkan. Yang talibul ilm faridatun ala kulli muslimin. Nggih. Nggih moga diwaos. Sallallahu alaihi wasallam.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik. Hadis ini sebenarnya apa? Para ulama sepakat maknanya sahih. Semua maknanya sahih, sepakat, Pak. Maknahu sahih. Akan tapi sanadnya itu ikhtilaf. Karena di dalamnya ada Ibrahim atau ada fihi Ahmad bin Ibrahim bin Musa. Dan para ulama mengatakan huwa kadzdzab, dia pendusta. Ya, Ahmad bin Ibrahim bin Musa. Akan tapi Imam Ibnu Majah meriwayatkan dan membantah itu semuanya. Dan dari Anas bin Malik dihukumi marfu, maka ikhtilaf di sini. Dan Imam Al-Albani termasuk yang mensahihkan hadis ini. Ya. Dari Anas bin Malik. Dan kita tahu semuanya, Pak, maknanya sahih, maknanya benar, tidak ada sedikit pun keraguan. Para ulama mengatakan semua maknanya benar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu semua benar. Semua ulama sepakat. Yang jadi permasalahan adalah karena di sanadnya ada yang namanya Ahmad bin Ibrahim bin Musa. Dia adalah kadzdzab di antara para ulama. Hukumnya dia adalah kadzdzab, pendusta, sehingga hadisnya nggak diterima. Dan kadzdzabnya ahli hadis itu beda dengan kita loh, Pak. Kalau kita udah matruk, Pak, sebenarnya kalau kita itu udah ditinggalkan, bukan kadzdzab lagi, matruk gitu itu. Seorang dihukumi kadzdzab ahli hadis. Contoh ringan, orang itu mendapatkan gelar kadzdzab itu ketika dia mengatakan kepada hewan peliharaannya, katakanlah ayam. Katakanlah apa? Ayam. Ya kan? Ayam, dia ngomong kur 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 kur, tapi dia gak bawa makanan. Dia seolah-olah memanggil piti kur 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 kur, tapi gak bawa panganan. Kadzdzab, dia nggak akan diterima hadisnya. Nggak akan diterima hadisnya. Kalau kita bukan kadzdzab lagi, Pak. Pokoknya karu-karuan kayak kita itu. Pokoknya matrukul hadis, ditinggalkan ucapannya itu kalau kita itu. Ucapan bagaimanapun nggak dianggap gitu. Itu cuma gara-gara katakanlah dia mengatakan kepada hewan peliharaannya kur kur kur, tapi nggak bawa jagung atau nggak bawa lia-lianya, dikatakan kadzdzab. Misalnya kalau orang mau ngambil hadis, datang dari jauh-jauh, kemudian sebelum sampai dia tahu orang itu memanggil hewan peliharaannya nggak bawa makanan, nggak jadi, Pak, balik ambil hadis, nggak jadi. Nggak jadi. Ada perawi hadis bukunya sampai hilang, itu diragukan, Mbak, nggak akan diambil hadisnya. Ada ahli hadis rumahnya kebakaran sampai bukunya habis, diragukan, Pak, kesahihannya, nggak diambil hadisnya. Kecuali yang memang dia memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa, sebagaimana Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu pernah disampaikan ada 10 ulama, satu ulamanya membawa 10 hadis, sehingga jumlahnya 100 hadis. Sengaja disampaikan dibolak-balik, Pak. Dibolak-balik semuanya, nggak ada yang benar. Ketika ditanya satu hadis itu sudah dibolak-balik, dimodifikasi. Apakah engkau kenal hadis ini? Enggak. Sampai ke 100-100-nya bilang enggak semuanya. Maka orang yang mendengarkan kan, apa imam kok gak kenal hadis iki kabeh kan? Ternyata emang sengaja untuk pengujinya hadis ini dimodifikasi, dimaklupin, dibolak-balik. Maka Imam Al-Bukhari bisa menjelaskan, ada pun hadis yang pertama yang kau sampaikan yang benar demikian ini dia. Sampai 100-100-nya, dan dia hafal hadis yang dibolak-balik tersebut sekali dengar, Pak.
sekali dengar langsung hafal. Itu kuatlah hifdinya, kuatnya hafalannya Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini secara makna sahih. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sahih. Akan tapi secara sanadnya ada yang mudhaifkan, ada yang mensahihkan. Ya. Dari Anas bin Malik, hadis ini dihukumi marfu. Sebenarnya yang berbicara adalah Anas bin Malik, tanpa ada kalimat qala Rasulullah, enggak. Nah, tapi para ulama mengatakan hadis ini marfu karena Anas bin Malik tidak mungkin berdusta dalam perkara yang demikian. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib untuk seluruh muslim. Faridatun ala kulli muslimin. Dan ini dalil bagi siapa saja yang tidak datang untuk menuntut ilmu, dia akan dibebani yang namanya meninggalkan kewajiban, dan tentunya akan mendapatkan dosa. Maka zaman sekarang ini kok udzur bin zahir itu kok gak ono, Pak. Kecuali memang di daerah yang nggak ada internet, nggak ada orang, hutan semuanya, sehingga mengerjakan amalan-amalan yang di luar syariat, akses semua terputus. Nah itu baru udzur bin zahir. Tapi kalau zaman sekarang masih ada yang mengatakan bisa jadi dia nggak tahu, itu kayak mustahil loh, Pak. Di zaman yang semua kemudahan untuk menuntut ilmu itu luar biasa gampang, mulai dari jenengan dari media sosial ataupun langsung ataupun jenengan baca buku dan lain sebagainya, itu luar biasa banyak. Kemudian mengatakan udzur bil jahal itu kayak mustahil gitu loh. Bisa jadi dia nggak tahu, nggak mungkin gitu loh, Pak. Yang ada dia nggak mau tahu. Dan berbeda hukumnya orang yang tidak tahu ataupun yang tidak mau tahu, berbeda. Karena hukumnya beda, orang yang tidak sholat karena tidak mengerti sholat dengan orang yang tidak mau sholat. Beda apa badan? Beda. Orang yang tidak sholat karena tidak mengerti sholat, dia dimaafkan. Tapi kalau orang yang tidak mau sholat, berbeda hukumnya. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu karena nggak ada fasilitas untuk menuntut ilmu, dimaafkan. Tapi kalau orang yang nggak menuntut ilmu, beda hukumnya. Orang nggak mau menuntut ilmu kok, fasilitas ada, kemudahan ada, maka mereka akan dibebankan dosa karena meninggalkan kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan ini tidak semua ilmu itu wajib bagi kita untuk pelajari, Pak. Nggak semua ilmu. Hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan kita ataupun keluarga kita saja. Karena jenengan hanya dibebankan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Adapun ilmu yang berkaitan dengan orang lain, jenengan gak usah pelajari, gak apa-apa. Katakanlah jenengan bukan orang-orang yang punya uang gitu kan. Jangankan untuk zakat, untuk makan aja susah. Jangan nggak belajar tentang zakat nggak masalah, gitu. Jangankan untuk zakat, zakat mal atau zakat apa, zakat tijarah atau zakat pertanian. Jangankan untuk mikirkan zakat itu, untuk makan saja itu kekurangan. Maka jenengan nggak belajar ilmu zakat nggak masalah. Yang wajib jenengan pelajari adalah ilmu-ilmu yang jenengan butuhkan setiap harinya. Itu yang wajib. Jenengan diwajibkan sholat, jenengan nggak belajar tentang sholat, jenengan akan disiksa karena tidak belajar.
Jenengan dibutuhkan memiliki akidah yang lurus, tauhid yang kuat, tapi tidak belajar tentang akidah, jenengan nggak belajar tentang tauhid, maka jenengan akan disiksa karena nggak belajar. Tapi ketika jenengan orang miskin tadi, nggak mungkin ada kewajiban untuk zakat, nggak belajar zakat nggak masalah, karena ilmunya nggak dibutuhkan. Jadi nggak semua ilmu wajib kita pelajari, hanya ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Katakanlah ada orang-orang yang wajib mempelajari bahasa Arab, namun ada orang yang tidak wajib mempelajari bahasa Arab. Orang-orang yang wajib mempelajari bahasa Arab, orang yang ingin menghibahkan dirinya di jalan dakwah, wajib, Pak. Itu ilmu alat. Dari mana dia bisa mengerti perkataan para ulama ketika dia tidak mengerti alatnya? Bagaimana dia, katakanlah dia di sawah, bagaimana dia bisa menjadi petani yang bagus kalau nggak memiliki alatnya? Nggak bisa. Maka dia harus memiliki alatnya. Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, perkataan para ulama bahasa Arab, dan semua ilmu-ilmu yang menyangkut tentang masalah syariat ini berbahasa Arab. Dan barang siapa yang ingin menghibahkan dirinya di jalan dakwah, maka wajib baginya belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ibarat kunci. Ketika jenengan sudah punya kunci, jenengan bisa mengambil semua yang ada di ruangan itu. Bahasa Arab itu ibarat kunci sebuah ruangan, Mbak. Nih jenengan duwe kunci nih bank kan bisa nggawa apa, jenengan semua uang di bank bisa jenengan ambil gitu. Nah, bahasa Arab itu kuncinya. Jenengan paham bahasa Arab, jenengan bisa mengambil banyak ilmu yang berbahasa Arab, dan kebanyakan ilmu para ulama berbahasa Arab. Dan tidak bagi semua orang itu, Pak. Hanya orang-orang yang mau terjun di bidang dakwah yang wajib. Kalau enggak kayak kita seperti ini, enggak usah lah gitu. Cukup terima mendengarkan, cukup terima merangkum dan mengerjakan apa yang kita ketahui dari ucapan para ulama. Di sini hadisnya ada lanjutannya kalau di saya, Pak. Wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi ka muqallidil khanaziril jauhar wal lu'lu' wad dhahab. Orang yang mengambil ilmu atau menyampaikan ilmu, wadi'ul ilmi itu bisa menyampaikan atau mengambil. Orang yang menyampaikan ilmu ataupun mengambil ilmu inda ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahli ilmu atau bukan orang yang harus disampaikan ilmunya. Jadi dua makna. Orang yang mengambil ilmu yang bukan dari ahli ilmu, atau orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak bodoh ilmu, kal muqallidil khanazira jauhara wal lu'lu'a wal dhahab. Seperti orang yang mengalungkan anjing dengan permata, mutiara dan juga emas. Ini. Makanya Ali mengatakan kallimun nasa bima ya'rifun. Kallimun nasa bima ya'rifun. Itu metode dakwah. Ya. Ucapkanlah kepada orang yang ingin engkau dakwahi bima ya'rifun, dengan bahasa yang mereka ketahui. Dengan bahasa yang mereka ketahui. Ayuhibbu ayyukadzibullah wa rasuluh. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya ayyukadzab, didustakan, ayyukadzabullah wa rasuluh?
Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan oleh mereka? Kenapa? Karena ketika engkau berbicara kepada orang awam memakai bahasa yang tinggi, orang itu nggak akan sempat mikir ke sana, sudah nggak percaya. Gimana, Badan? Maka ketika engkau berbicara kepada orang lain, sesuaikan bahasanya. Disesuaikan apa? Bahasanya. Metode-metodenya ketika jenengan memberikan gambaran, memberikan permisalan, memberikan penjelasan, disesuaikan dengan ya tingkatan pendidikan yang ada di depan kita. Kalau jenengan ngomong di hadapan para mahasiswa ataupun di hadapan para orang-orang yang berilmu, pakai bahasa yang tinggi nggak masalah. Tapi ketika jenengan ngomong di orang awam seperti kita ini, jenengan ngomong dengan bahasa yang muluk-muluk, Allah akan didustakan di situ. Rasulullah akan didustakan di situ. Durung sampai jenengan mari, iku wis gak ngandel, ditinggal turun. Ini metode dakwah, Pak. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kallimun nasa bima ya'rifun. Engkau ketika berbicara kepada manusia, ajak bicara dengan bahasa, metode, dengan cara yang biasa mereka pakai, sing gampang dipahami, sing wong-wong iso ngerti. Soalnya dia ini dakwah bukan hanya menyampaikan sebuah makalah gitu, bukan, Mbak. Makanya dakwah itu kan apa, ngajak. Makanya saya paling nggak suka ketika dakwah niku cuma satu arah, niku nggak suka, Pak. Cuma nyampaikan selesai gitu aja, nggak suka. Karena dakwah itu mengajak, harus ada interaksi, harus ada namanya komunikasi antara yang menyampaikan dan yang disampaikan. Bahkan sering saya mengatakan, jenengan kalau nggak paham, tanya. Karena kita bukan hanya menyampaikan pengumuman, paham nggak paham silahkan, bukan. Tapi kita sedang berdakwah, diutamakan jenengan paham. Kalau kita cuma menyampaikan pengumuman, atau jenengan cuma menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya mana masalah, udah. Mau orang mendengar silahkan gitu kan. Tapi enggak, kita ini sedang berdakwah. Maka ketika jenengan nggak paham, minta diulangi, tanyakan apa yang belum paham. Karena kita sedang berdakwah, kita sedang belajar sebuah ilmu, bukan menyampaikan sebuah pengumuman. Bukan menyampaikan sebuah pengumuman. Maka dakwah ketika dakwah cuma satu arah, bro, selesai sudah. Ketika ditanya keluar dapat apa, nggak tahu, pokoknya saya hadir gitu. Dan ini bukan pengajaran Nabi. Jenengan lihat bagaimana malaikat Jibril niku nuntut ilmu, Pak. Ya, dia menggunakan syadidu bayadus thiyab wa syadidu sawadis sa'r, la yura alaihi asarus safar. Ya, thumma jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya, qala al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tuhajjal bait wa tasumar ramadan dan ila akhir. Kemudian qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Hadis dari Umar bin Khattab. Datang malaikat Jibril memakai pakaian yang terindah, putih, bersih, dengan penampilan yang terbaik, syadidu bayadi, syadidu sawadis sa'ri, sisiran dengan bagus, hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safar, nggak ada bekas-bekas lusuh perjalanan, nggak ada.
Summa jalasa ila Nabi SAW atau inda Nabi SAW. Kemudian dia duduk di sebelah atau di hadapannya Nabi kita yang mulia SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dengkule malaikat Jibril dipepetno kali dengkule Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikatukno. Nggih. Kaya napa jenengan lenggahe niku kaya kados napa atahiyat lho, Pak. Nggih, dados at-tahiyat niku ketemu dengkul kali dengkul ngoten. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Itu dua makna. Malaikat Jibril bisa meletakkan kedua tangannya kepada paha Nabi atau di pahanya sendiri. Nggih. Karena para ulama mengatakan ala fakhidaihi itu di fakhidai Rasulullah SAW, di pahanya Nabi kita yang mulia SAW. Sambil mengatakan akhbirni anil Islam ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, tunjukkan aku, beritahukan kepadaku Islam itu apa. Islam engkau bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Qala sadaqta, malaikat Jibril mengatakan sadaqta. Maka orang-orang yang di sekitar para sahabat Nabi kita yang mulia SAW kaget. Orang ini siapa? Tanya kok kemudian ngomong bener mbak salah gitu kan. Wong takok kan harusnya kan menengai gitu ya. Itu sudah menunjukkan bahwasannya orang ketika menuntut ilmu itu bukan satu arah. Menuntut ilmu itu maka yang dibutuhkan itu interaksi, komunikasi antara dua orang, dua arah, bukan satu arah. Bukan hanya ngomong selesai. Jenengan dibayar bukan apa, misalnya ada orang dibayar cuma ngomong selesai udah gitu. Enggak. Kita berharap pahala. Kita berharap orang-orang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka tujuannya itu mengerti. Maka orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang enggak butuh. Nah ini orang yang nggak butuh itu bagaimana sih, Pak? Orang yang dikatakan butuh niku, makanya ada ulama mengatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang datang. Ilmu itu ditekani, ora ilmu sing teko. Itu membutuhkan bahwasanya jenengan butuh ilmu. Soale non diwai wong sing butuh niku sing moro, nggih napa mboten? Itu. Di mana saja orang yang butuh itu yang datang. Jangankan untuk belajar jenengan, untuk hal-hal yang remeh sekalipun jenengan akan datang ketika butuh. Jenengan pe potong wae ngoro kok ora tukang potongnya jenengan undang. Maka ini Ali mengatakan ketika engkau berbicara kepada orang itu lihat dulu bagaimana situasi mereka. Orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang enggak butuh itu seperti ngekei kalung guguk anjing dengan kalung permata, emas dan lain sebagainya. Kan gak ada gunane. Nggih napa, Pak? Ora ana gunane. Luwih HP jenengan ditaruh di anak kita ataupun istri kita, atau jenengan pakai nopo emas timbang di kalung nono guguk. Maka ilmu itu enggak harus jenengan sampaikan semua enggak. Ketika dia butuh pasti tanya, kalau enggak diem, enggak usah macam-macam. Jenengan itu ketika menyampaikan ilmu kepada orang yang enggak butuh seperti mengkalungkan anjing dengan kalung emas, kalung permata, kalung mutiara yang enggak ada gunanya. Soalnya anjing itu enggak ngerti dikalungi kain kalau dikarungi emas rasanya podo ngene wadan. Anjing itu jenengan kayak kalung sing ono emas utawa jenengan sukani kalung sing mung kain tok, rasanya sama buat dia.
beda dengan orang, bisa membedakan. Ketika dikasih emas seneng, ketika cuma dikasih kain saja kalung ya gak seneng. Nah itu, maka orang yang gak butuh itu ibarat anjing, sekalipun berharga yang engkau sampaikan, namanya dia gak butuh, Pak. Enggak akan berarti apa-apa. Maka ketika jenengan menyampaikan ilmu kepada orang yang gak butuh, itu koyok ngekei anjing, kalung, permata, emas dan lain sebagainya. Maka jagalah haibah, jagalah wibawa, jagalah Allah dan Rasulnya. Jangan dipermalukan di hadapan orang-orang bodoh seperti itu. Lebih baik engkau diam daripada engkau sampaikan pada orang yang akhirnya Allah yang dicela, yang akhirnya Rasulullah yang dicela. Banyak gak orang seperti itu? Ujung-ujungnya Allah yang dicela, ujung-ujungnya Rasulullah yang dicela. Daripada jenengan banyak-banyak ngomong di hadapan orang itu, lebih baik diam. Jaga Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjaga kita semuanya. Paham Bang? Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.